Nama saya Syarif Hidayat, pelukis Indonesia yang tinggal di Myanmar. Pada saat ini saya melakukan pameran dengan tajuk atau tema Perjalanan 01623. Pameran ini berkisah tentang perjalanan saya selama 7 tahun di Yangon. Setiap karya yang dipajang di sini menggambarkan proses eksplorasi perasaan dan pemikiran yang saya alami menjadi diaspora di negeri asing, tinggal di lingkungan kedutaan, berinteraksi dengan seniman dan masyarakat internasional, bahkan di masa-masa lockdown dan kudeta krisis politik yang sampai saat ini terjadi. Saya bilang ini sesuatu yang complicated ya. Tadi bilang fisik, emosional, ya itu semua yang terjadi dengan pengalaman saya ketika melewati perjalanan dari tahun 2016 ke 2023. Dengan perjalanan itu kan setiap orang ada sesuatu yang berbeda ya. Ketika kita berkomunikasi, melewati tempat dan sebagainya dengan orang-orang yang berbeda lingkungan dengan kita. Pastinya ada sesuatu yang secara spirit, secara fisik, secara bahkan secara ide kreatif yang akan memunculkan persoalan karya itu sendiri. Kang Syarif juga ingin pameran ini bukan saja menjadi wadah untuk memamerkan karya seni, tetapi juga menjadi ruang dialog antara seni dan penonton, para apresiator. Kang Syarif berharap karya-karya ini dapat menginspirasi, menggugah perasaan dan mendorong kita semua untuk berpikir lebih dalam tentang diri kita, lingkungan sekitar, serta bagaimana kita melihat dunia. Nama saya Septriwi Antarsari, atau biasa dipanggil Oki. Saya istri dari Raden Syarif Hidayat. Suami saya itu kan sudah terkenal ya dengan namanya Kikip Jago, karena ikon dia itu adalah jago. Jadi jago itu melambangkan binatang yang melambangkan kedisiplinan, tepat waktu, kemudian tentang kegagahan, kekuatan dan lain sebagainya. Tetapi saya sedikit demi sedikit, karena sudah menjadi ikon dia sejak dulu, sejak berkarya, karena beliau itu kan lahir dari keluarga seniman. Jadi memang melukis itu sudah seperti mendarah daging, sudah dari kecil gitu kan. Nah, saat itu perlu waktu buat saya untuk meyakinkan suami saya bahwa sesuai hadis Rasulullah SAW bahwa kita tidak boleh menggambar makhluk hidup. Jadi tidak serta-merta memang suami saya bergeser, tetapi akhirnya memang suami saya bisa mulai melukis, menggambar objek yang memang dia memang alirannya abstrak ya, kontemporer, tetapi lebih akhirnya bisa bukan menghilangkan 100% tentang jagonya, ada tetapi simbol-simbolnya, menggunakan simbol yang tidak nampak bahwa itu benar-benar makhluk hidup. Itu yang sangat saya appreciate ya. Tantangannya sangat besar karena ketika itu kan karya-karya ini dibuat ketika sedang kondisi lockdown ya. Seluruh dunia lockdown, kita di Myanmar dalam kondisi yang ya semua negara ya. Dan kita tidak bisa pergi kemana-mana. Terus setelah itu ada kudeta, itu semakin menjadikan sebuah tantangan ketika harus bergerak melakukan membutuhkan beberapa media yang dibutuhkan untuk membuat karya. Otomatis menjadikan sesuatu yang inilah sebuah perjalanan di mana spiritual, keberanian, dedikasi sebagai seorang pelukis untuk melakukan karya. Diwakili, yang pastinya diwakili dengan beberapa warna ataupun dengan tematik. Saya lebih menekankan pada titik. Titik itu adalah sebuah doa. Ini banyak karya-karya yang
membuat apa saya lakukan lewat titik-titik warna-warna itu menjadikan sebuah mungkin harmoni atau apa yang pasti itu sebuah kegelisahan ketika terjadinya pandemi, terjadinya kudeta di Myanmar yang notabene kita harus tinggal dan tertutup untuk tidak bisa melakukan atau bisa keluar daripada komplek ketika saya di Myanmar di komplek KBRI. Dari dulu memang suami saya tuh suka charity. Nah, suka charity, tetapi yang paling bikin saya, wah ini bukan ria ya, bukan ria. Tapi ketika suami saya sangat concern dengan keadaan yang ada dengan saudara-saudara kita di Palestina, itu membuat banyak yang menginspirasi tentang perjalanan kami ke Mekah, ke Madinah, dan juga tentang masjid tempat yang kami rindukan yaitu Baitul Maqdis. Itu juga banyak menginspirasi suami saya untuk berkarya, dan itu buat saya sangat membanggakan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngaji sudah selesai kami laksanakan. Insya Allah izinkanlah kami dan keluarga kami untuk berkunjung kembali ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Tantangannya ya, tantangannya alhamdulillah kami berdua memang punya chemistry yang sangat kuat dan kami punya visi yang sama, walaupun kami sepertinya bukan dari dunia yang sama, meskipun Kementerian itu Pendidikan dan Kebudayaan ya, berarti sepertinya sedikit berdekatan ya. Tetapi sebagai seorang seniman, saya tidak pernah ada terbersit di kepala saya tentang itu, sehingga kehidupan seorang seniman yang berkarya bisa kapan saja, sebenarnya bisa. Saya sebagai pendidik juga bisa berkarya kapan saja, tetapi dengan sesuatu yang berbeda. Tantangannya itu saat saya lagi riweuh dengan pekerjaan, dan pada saat itu pula suami saya punya pekerjaan yang harus juga butuh pendampingan yang all out. Misalnya mau pameran, mau pasti pameran ya, itu paling besar. Kalau pameran bersama itu tidak terlalu riweuh karena suami saya hanya mengirimkan karya, atau pas saat suami saya menjadi IO ya tetap kami riweuh. Tapi ketika pameran tunggal itu saya riweuh banget gitu, karena dari awal sampai akhir itu saya harus riweuh. Baru ini nih, ketika di Yangon kami berdua, IO kami tetap berjalan, kami menyelenggarakan pameran tunggal suami saya dan juga pameran bersama dengan pelukis-pelukis internasional. Waktu itu ada 3 negara, Indonesia, Myanmar, dan Singapura. Juga ketika pameran di Kuala Lumpur dan Singapura, itu kebetulan memang bukan kami IO-nya kalau yang di Singapura dan Kuala Lumpur, kami IO yang di Myanmar. Nah, sementara di Myanmar itu kami cuma berdua, IO yang berdua, benar-benar betul kami dibantu banyak, difasilitasi banyak dari KBRI dan juga Sekolah Indonesia Yangon. Tetapi tetap sekali lagi di negeri asing yang kita kalau butuh barang, butuh sesuatu yang gampang banget nyari di Indonesia, saat itu tuh nggak ada di Myanmar. Itu sungguh-sungguh sangat menantang buat saya. Tapi saya pikir ya itu dinamika kehidupannya. Jadi alhamdulillah ternyata semuanya terlewati kok, gitu aja. Kami tuh suka banget pillow talk ya. Kami tuh suka ngobrol malam hari sebelum tidur. Bahkan kami tuh ngobrol sampai jam 2 pagi kadang-kadang. Nanti saya mengingatkan, besok aku harus kerja gitu. Akhirnya udah selesai kita tidur gitu. Tapi di antara obrolan-obrolan itu saya yakin sedikit banyak itu memberi inspirasi buat suami saya. Nanti paling suami saya ketika setelah berkarya, saya keluar kamar, masuk ke studio, ya rumah kami ya studio kami, masuk ke studionya, kemudian paling dia tanya,
menurut kamu ini apa gitu kan kadang-kadang. Karena suami saya tuh sangat suka dengan simbol, permainan simbol, karena segala hal di semesta ini tuh banyak simbol, dan itu bagian dari apa ya namanya, pesan dakwah kita, syiar kita itu walaupun dengan simbol, tapi harapan kami tuh pesan-pesan itu tersampaikan. Jadi kadang-kadang saya bilang, kenapa itu simbolnya begini, sesuatu yang menjadi seolah itu simbol yang bukan dari value kami, bukan prinsip kami, bukan idealisme kami. Nanti kamu lihatnya gini kan, padahal ini begini. Nah, seperti di lukisan perjalanan ini banyak sekali simbol-simbol. Misalnya perjalanan kami ke Mekah, ada tuh Ka'bah. Terus ketika kemarin ada mata, di situ ada anak-anak bertanya, anak-anak SMA itu bertanya kepada saya, Bu ini apa? Oh ini ya, judulnya Motherland, berarti ini kami saat itu sebagai diaspora. Ini mata kami memandang Indonesia dari jauh, dari kejauhan. Jadi walaupun kami ada di negeri yang jauh, negeri asing, tapi kami tetap cinta Indonesia dan kami selalu melihat update apa yang sedang terjadi di Indonesia. Seperti itu. Om lebih cenderung adalah imajin biner ya. Maksudnya begini, ketika membuat sebuah karya, kalau Om dalam kondisi sedang bahagia, Om selalu menekan dengan warna-warna monokrom karena jangan sampai larut. Itu sebaliknya, ketika dalam kondisi keterpurukan, kesedihan itu Om melakukan warna-warna yang bright untuk memprotek pikiran, untuk membangun semangat melakukan aktivitas ataupun keinginan untuk merealisasikan ide-ide karya itu sendiri. Karena suami saya itu sebenarnya banyak sekali idenya dan banyak sekali harapannya, doa-doanya untuk masyarakat Indonesia maupun dunia, khususnya kepada umat Islam. Jadi sebenarnya semua itu pesan. Cuman kadang-kadang kita orang awam, bukan orang kesenian. Kadang-kadang kita nggak ngerti itu pesannya apa. Jadi kadang-kadang saya harus bertanya, ini maksudnya apa sih? Tapi ketika saya diceritain filosofinya, oh Masya Allah, ternyata pesan ini sangat mendalam. Contohnya nih, perjalanan ini, saya itu tidak tahu biasanya judul saya memberi masukan, judulnya ini, saya bilang alasannya begini. Tapi benar-benar karena 1 tahun kepulangan kami di sini, hampir 1 tahun kan ya, kami pulang sampai sini Desember tahun lalu. Itu ketika suami saya mau pameran ini dalam tempo singkat, saya tidak ditanya dan saya tidak mengajukan judul karena saya sendiri sedang sibuk. Tahu-tahu suami saya mengirim semacam kayak flyer. Ini loh ceritanya flyer buat pameran ini. Sudah ada judul dengan perjalanan 01623. Saya langsung ngeh. Ini adalah tahun saat kami berangkat ke Yangon dan pulang dari Yangon. Jadi berarti lukisan ini saya menerjemahkan sendiri. Cuman karena saya sudah klik dengan suami saya, chemistry kami udah dapat banget gitu kan. Jadi saya mudeng. Berarti ini adalah perjalanan 7 tahun. Dan akhirnya satu persatu ketika kemarin display gitu, oh iya, saya langsung seperti melihat lukisan ini, saya seperti rewind gitu. Oh iya, Masya Allah. Apalagi ketika pembukaan, terus kemudian banyak pengunjung yang bertanya kepada saya, baik dari anak-anak murid ataupun pengunjung umum, dan saya menjelaskan satu-satu. Di situ saya baru, Masya Allah, ini ternyata dalam banget ya filosofinya. Karena saat itu saya tidak terlalu ngeh gitu. Tapi saya tahu bahwa ini semua punya arti yang dahsyat. Karena perjalanan 7 tahun ini buat kami adalah sebuah keajaiban dan rasa syukur. Jadi pameran ini adalah pameran tentang keajaiban dan rasa syukur yang terjadi ke dalam hidup kami berdua. Begitu. Yang jelas ini sebuah realita yang terjadi dengan Om, menjadikan ini sebuah acuan ataupun menjadi sebuah pikiran. Jadi ketika kita di luar negeri sebagai diaspora, kita harus melakukan banyak hal. Ya kebetulan saya tinggal di Yangon cukup lama dan bisa melakukan banyak hal, dan spiritnya adalah harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk orang lain. Dan mudah-mudahan ini memberikan semangat ataupun inspirasi Pak untuk masyarakat secara umum.
Karena sekian lama 7 tahun itu rentang waktu yang cukup panjang ya. Dan Om melakukan ini untuk pertama kali dilakukan dilakukan untuk ketika kembali ke Indonesia dilakukan untuk di Cilacap. Ya semacam mungkin memberikan ruang inspiratif untuk silaturahmi dari pameran ini.